Jordi Onsu tiba-tiba meluapkan kekesalan dan emosinya kepada mak ipah kakak mendiang ibundanya. Hal itu terjadi ketika Jordi Onsu menjawab pertanyaan netizen terkait alasan dirinya tidak pernah bertemu mak ipah apalagi sampai akrab dengan sosok tersebut. Seakan menumpahkan rasa emosinya dengan menjawab pertanyaan tersebut, Jordi mengaku sudah lama menunggu pertanyaan tersebut dan ingin sekali menjawabnya. Tak hanya soal mak ipah, Jordi Onsu juga menjawab pertanyaan terkait alasan dirinya hingga kini masih menjomblo alias belum menikah. Benarkah banyaknya pasangan selebriti yang bercerai belakangan ini menjadi alasan Jordi Onsu merasa trauma untuk cepat-cepat menikah? Seperti apa pula sikap Jordi Onsu terhadap Sarwendah yang kini tengah didekati oleh Giorgio Antonio? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Media sosial tiba-tiba digemparkan oleh ungkapan kekesalan Jordi Onsu terhadap sosok mak ipah yang diketahui sebagai kakak kandung dari ibundanya. Hal ini bermula ketika netizen mengajukan suatu pertanyaan kepada dirinya ketika sedang melakukan siaran live di akun sosial media pribadinya. Pertanyaan yang diajukan netizen tampaknya berangkat dari rasa penasaran terkait alasan Jordi Onsu kabarnya tidak pernah bertemu, apalagi sampai terlihat akrab dengan mak ipah seperti halnya anggota keluarganya yang lain. Sontak pertanyaan dari netizen tersebut seakan memicu Jordi Onsu naik pitam dan langsung menjawab pertanyaan dari netizen tersebut dengan nada penuh emosional. Ia mengungkapkan bahwa selama 32 tahun dirinya tidak mengenal mak ipah. Bahkan pada momen-momen paling duka keluarganya pun yang tidak pernah melihat sosok mak ipah hadir. Lantas, ada apa sebenarnya yang terjadi antara Jordi Onsu dengan mak ipah selama ini hingga Jordi tampak terasa sangat kesal? Mama saya meninggal, mak ipah nggak ada. Bapak saya meninggal, mak ipah nggak ada. 32 tahun saya nggak kenal mak ipah. Kemana aja 32 tahun. Jordi Onsu pun tampak sewot kepada netizen yang mengajukan pertanyaan terkait mak ipah kepada dirinya. Jordi bahkan mengingatkan netizen tersebut agar tidak sok akrab dengan dirinya dengan mengajukan pertanyaan tersebut. Namun, di sisi lain Jordi Onsu pun mengaku memang ingin sekali ia menjawab pertanyaan terkait mak ipah jika ada yang mengajukannya. Benarkah hal itu berarti masih ada luka di hati Jordi Onsu terkait relasinya dengan mak ipah, kakak dari mendiang ibundanya selama ini? Jangan sok akrab ya. Emang enak lo gue jawab begitu. Lo rekam, gue sampein. Pas banget, gue emang pengen banget gue jawab begitu sekali. Hanya meluapkan emosinya terhadap mak ipah, Jordi Onsu juga mengungkapkan terkait pemikirannya mengenai hidup berkeluarga dan berumah tangga. Menurutnya, untuk saat ini Jordi Onsu belum memikirkan soal hidup berkeluarga. Ya, ia tidak terburu-buru menikah karena apa yang ia lihat kini justru banyak rumah tangga yang hancur oleh perceraian dengan berbagai alasan. Meski demikian, menurut Jordi urusan menikah itu gampang, tapi urusan mempertahankannya itu tidak mudah. Karena itu, Jordi Onsu saat ini lebih memfokuskan dirinya untuk membahagiakan keponakan-keponakannya, diantaranya Thalia, Tania, dan Betran Onsu. Prioritasnya tahun ini malah ingin berlibur bersama keponakan-keponakannya untuk menciptakan quality time penuh kehangan. Aduh, nggak kepikiran sih mbak. Tahun ini aja udah banyak yang pisah tuh. Jadi, ini jangan dipotong yang ininya doang loh. Jadi kayaknya kita fokus aja. Fokus kepada keponakan-keponakan sekarang. Masalah nikah nanti dah, gampang dah. Prioritasnya tahun ini aku pengen liburan sama ponakanku, quality time. Aku pengen jalan-jalan sama ponakanku doang. Pasangan nanti aja lah. Jordi Onsu kini mengisi hari-harinya dengan aneka kesibukan, namun ia menampik jika berbagai aktivitasnya ditujukan untuk mendapatkan uang semata.
Diakui Jordi Onsu bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah untuk menyiapkan dirinya guna menyongsong masa depan agar ia selalu mengikuti perkembangan zaman dan tidak sampai ketinggalan. Itulah sebabnya ia selalu mencoba hal-hal baru, bukannya malah alergi dengan sesuatu yang baru. Ya, Jordi mengungkapkan bahwa dirinya tidak lelah menempa dirinya agar selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, untuk saat ini ketika ia masih muda dan belum berkeluarga, Jordi Onsu giat mencari pengalaman-pengalaman baru. Cuan mah relatif buat setiap orang. Tapi yang pasti mencoba hal-hal baru mumpung masih muda, belum berkeluarga. Jadi ya nggak pernah berhenti aja gitu. Coba hal baru, coba hal baru, coba hal baru. Persiapan masa depan pasti. Perspektif masa depan tiap orang beda-beda. Ada yang untuk anak cucu, ada yang untuk pengen pensiun dini. Kalau buat aku yang jelas mengikuti perkembangan zaman supaya nggak ketinggalan aja. Mengejutkan, Jordi Onsu tiba-tiba luapkan kekesalan dan emosinya pada mak ipah kakak kandung mendiang ibundanya. Lantas, seperti apa pula Jordi Onsu merajut hubungan dengan Sarwendah selaku ibu dari keponakan-keponakannya ketika Sarwendah kini menjanda dan didekati Giorgio Antonio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Jordi Onsu sebelumnya juga mengungkapkan terkait relasinya dengan Sarwendah. Meski kini Sarwendah menjadi mantan kakak iparnya, namun ia mengaku masih tetap menjalin komunikasi secara intens dengan Sarwendah. Pasalnya, menurut Jordi Onsu dan keluarga besarnya, Sarwendah pernah berada di lingkungannya. Di sisi lain, Jordi Onsu akan selalu merasa Sarwendah menjadi orang terdekat karena Sarwendah adalah sosok ibu yang melahirkan keponakannya, di mana terdapat darah daging Jordi Onsu juga di dalamnya. Karena itu, ikatan keluarga itu tidak akan pernah hilang, meski ikatan pernikahan telah berakhir. Jordi Onsu pun tak peduli dengan omongan orang lain atas sikapnya yang tetap dekat dengan Sarwendah, yang kini menyandang status janda dan tengah didekati Giorgio Antonio. Buat aku dan buat seluruh keluarga besar, kakak-kakakku yang lainnya juga gitu ya, orang yang pernah ada di lingkungan kami, mereka akan terus menjadi orang-orang terdekat, terutama Ciwenda. Ciwenda ini adalah sosok ibu, di mana ibu yang melahirkan, juga mengandung, merawat, sampai sekarang keponakan-keponakan yang dimana itu adalah darah daging. Mungkin pernah jadi mantan cici ipar, tapi dia akan tetap selalu menjadi ibu dari ponakan-ponakan aku. Jadi nggak pernah ada kata mantan toh. Gitu, pasti banyak lah perubahan dari punya anak pertama, punya anak kedua, kemudian datang veteran di keluarga kami sebagai anak pastinya, dan akan tetap selalu Onyo sebagai anak, sebagai ponakan angkel juga. Ada banyak perubahan di mana bukan cuma anak-anak yang semakin dewasa, semakin besar, tapi ya bundanya juga lah pasti semakin banyak perubahan-perubahan positif. Sikap Jordi Onsu menghadapi komentar miring netizen ataupun haters adalah tak mau ambil pusing, alias tidak mau tahu. Ya, hal utama yang dipikirkan Jordi Onsu adalah kebahagiaan keluarga besarnya, termasuk para keponakannya Thalia, Tania, dan veteran Onsu. Jordi juga menegaskan bahwa kebahagiaan keluarganya pun tidak membutuhkan validasi dari netizen. Pasalnya terkait urusan keluarga besarnya, Jordi tidak membutuhkan pendapat atau opini benar atau salah, baik atau buruk dari orang lain. Bahkan Jordi mengaku dirinya membatasi apa yang dibaca, dilihat, ataupun dikomentarinya di sosial media. Jordi Onsu juga tidak mempersoalkan sikap netizen yang hanya memandangnya sebelah mata. Karena menurut Jordi Onsu, apa yang ia lakukan adalah semata-mata untuk mencari kebahagiaan keluarganya, bukan mendengar pendapat orang lain yang bukan bagian dari keluarganya seperti halnya netizen. Gak apa-apa, iya biarin. Kalau aku tuh gini, aku cuma bilang sama keluargaku, kebahagiaan yang kami punya, yang kami coba cari dan kami bentuk, kami upayakan untuk tidak membutuhkan validasi dari orang lain.
bahagia kami tidak butuh pendapat orang lain yang terlalu banyak. Jadi membatasi apa yang dilihat, apa yang dibaca, apa yang didengar. Jadi tahu seperlunya, dengar seperlunya. Orang mau bilang apapun, mau ini mau itu, ya emang susah kalau emang orang udah otaknya tapi itu kan otaknya mereka, aku juga nggak mau rubah. Terserah mereka. Iya gitu nggak? Orang mau bilang apa, ya udah, aku juga nggak repot, aku juga nggak punya urusan sama dia. Menurut Jordi Onsu, seperti apapun jalan hidup Sarwendah ke depan, tidak akan mengubah status ketiga keponakannya, Thalia, Tania, dan Betran Onsu. Karena itu, selain ia akan selalu menghormati Sarwendah dan keponakan-keponakannya, Jordi Onsu juga akan terus fokus untuk membahagiakan keponakannya tersebut. Jordi pun menyadari tugasnya sebagai seorang paman atas keponakan-keponakannya, bagaimana menjalin relasi dengan mereka dan menjaga batasan-batasan. Hal itu akan terus ia lakukan, sekaligus sebagai pelajaran pula baginya ketika kelak ia dikaruniai buah hati. Sampai kapanpun, Thalia dan Tania adalah darah daging Koruben dan darah daging Ciwendah. Biar bagaimanapun, sampai kapanpun, sampai maut memisahkan, maka aku harus respect kepada Thalia, Tania, dan Betran sebagai anak-anak dari Koruben dan ibunya Sarwendah. Gitu. Sarwendah adalah ibu daripada para ponakan. Jadi ya nggak ada alasan gitu, nggak respect aja. Iya dong, biar bagaimanapun aku adalah paman. Aku adalah om gitu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran di mana bagaimana cara parenting, bagaimana cara berbicara sama anak, tahu batasan, dan itu kan kelak juga menjadi bekal buat aku pada saat nanti punya anak ya. Mengejutkan, Jordi Onsu ungkap akan tetap berhubungan baik dengan Sarwendah karena sebagai ibu dari keponakannya. Lantas, seperti apa doa Jordi Onsu untuk Sarwendah di tengah kedekatan Sarwendah dengan Giorgio Antonio? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Tak hanya berusaha menjaga hubungan baik dengan Sarwendah sebagai ibu dari keponakannya, Jordi Onsu pun selalu berdoa yang terbaik untuk Sarwendah. Selain berdoa agar Sarwendah diberikan kesehatan dan umur yang panjang, Jordi Onsu juga berdoa agar apapun yang dilakukan oleh Sarwendah bisa berhasil agar ia bisa memetik hasilnya untuk anak-anaknya. Jordi juga menaruh harapan besar kepada Sarwendah bahwa ia akan selalu menjadi ibu yang baik dan bisa menjadi contoh atau suri teladan untuk semua keponakan Jordi Onsu. Untuk Cici, untuk Bunda Sarwendah, sehat selalu, panjang umur, diberikan kebahagiaan pastinya, dan juga selalu disukseskan dalam karir dan setiap usaha. Amin. Jadi ibu yang baik dan juga contoh buat semua ponakan. Di lain sisi, Sarwendah juga menjelaskan kedekatan hubungannya dengan Giorgio saat ini. Namun, penjelasan yang disampaikan Sarwendah sejauh ini tidak seterang ekspresi atau gestur yang mereka tunjukkan sebagaimana yang terlihat dari video-video yang bertebaran di sosial media. Ya, sebagaimana dalam salah satu video terlihat ketika Sarwendah tampak malu-malu menunjukkan case bening handphone miliknya yang ternyata berisi foto Gio dengan wajah sedikit gugup namun tak mampu menahan senyum sembari melirik Gio. Sarwendah berujar bahwa ia seumur-umur tidak pernah melakukan hal sebucin itu. Mendengar celetukan Sarwendah, Gio menimpali dengan nada menggoda. Ya, karena seumur-umur kamu belum pernah ketemu yang kayak aku. Ya, tak perlu lagi untuk mendengar pengakuan dari keduanya soal adakah sesuatu yang spesial dari kedekatan mereka. Karena dalam beberapa momen, sinyal-sinyal adanya chemistry asmara dari kedekatan mereka pun sudah tampak terlihat jelas.
Lihat saja video-video yang bertebar di sosial media di mana tampak kumpulan momen romantis Sarwendah dan Gio dalam berbagai kesempatan. Dalam sebuah video yang sempat viral, keduanya bahkan terlihat berbicara sangat dekat, saling membisikkan sesuatu hingga membuat wajah mereka otomatis saling mendekat. Tak terdengar apa yang dibicarakan saat itu. Namun seorang warganet dalam video menuliskan kalimat yang membuat publik semakin heboh, yaitu Papio Said, "Bun, kamu cantik banget. I love you." Kemesraan mereka pun kembali terekam saat Sarwendah berdiri tepat di belakang Gio. Ia terlihat bersandar manja di bahu Gio, sementara Gio beberapa kali menoleh sembari tersenyum penuh makna. Oh my god. Ketemu orang tuh nggak pernah apa taruh beginian. Karena seumur-umur kamu belum ketemu ya. Ciwen, mau tahu dong itu gimana kelanjutannya untuk dari sama Ciwen dan Giorgi? Tanggapannya Perihal Ciwen dan nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. jangan didorong Pak. Sembari jalan ya, sembari jalan ya. Ya, sembari jalan ya. Ciwen gimana Ciwen? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.